Kota Tasik bukan darurat narkoba saja, Ya. tapi juga sudah darurat akhlak. Selamat berjumpa teman-teman. Salam hangat, rahayu, bagja, walia. Saya ada di tepi Sungai Ciloseh. Ini sumber peradaban. Jadi tidak kalah dengan Sungai Prat dan Tigris begitu ya. Jadi peradaban itu dari pinggir sungai. Jadi perbincangan kita juga tentang peradaban ini. Ya. Peradaban Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Jadi saya bersama Kang Heru nih, ketua Granat. Jadi tahu persis, termasuk kemarin juga kan Tasik lumayan diguncang ya kan, Ya. dengan isu ada ASN tokoh penting lagi Ya. yang terkena begitu ya. Betul. Kemudian BNN juga menjelang Lebaran kan gitu. Ya lebaran ini. Nah, sebagai ketua Granat bagaimana nih memandang persoalan ini? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana sih sebenarnya, kalau saya simpulkan sih kita sekarang ambil hikmahnya saja. Tapi di balik hikmah ini tentunya ada harus yang kita evaluasi bersama, kan gitu. Seperti beberapa kali dalam kesempatan saya selalu menyampaikan, persoalan narkoba ini tidak mengenal batas wilayah, batas usia, batas institusi, batas-batas lainnya. Jadi ya mohon maaf, ketika menjelang Idul Fitri ternyata kita diguncangkan oleh kasus, mohon maaf ya, salah satu pejabat di lingkungan pemerintah daerah kan terungkap ya, bukan tertangkap, terungkap karena bukan sedang bertransaksi, terungkap menggunakan sabu. Ini satu hal yang memang secara pribadi saya dengan pejabat tersebut cukup dekat, boleh dibilang sahabat juga. Jadi saya juga terpukul dan ya itu kembali kita harus introspeksi kan gitu. Jadi sekelas lingkungan balai kota, pemerintahan daerah pun persoalan narkoba ini jangan pernah dianggap tidak akan pernah masuk gitu kan. Termasuk mungkin institusi lainnya, institusi pendidikan, pesantren dan lain sebagainya, termasuk institusi APH kan gitu. Nah ini saya sangat prihatin dan yang mudah-mudahan dengan kejadian ini yang bersangkutan bisa mengambil hikmah, bisa mengambil hikmah dan mudah-mudahan masyarakat juga tidak terus menerus lah, ya kan, mengejar gitu ya. Tapi kembali semua pihak merenung, ya kan, semua pihak mulai kembali menjaga wilayah-wilayah pribadinya masing-masing agar bahaya narkoba ini tidak masuk ke wilayah mereka. Bisa. Yang kedua ya juga institusi BNN. Ini dengan salah satu unsur pejabatnya kan gitu ya, kembali terungkap positif menggunakan narkoba jenis sabu. Dan ini juga harus menjadi kesadaran dan juga jangan menjadi rasa rasa pang bersihna kan gitu ya. Dan ini semua juga tidak ada lain, ini adalah kehendak yang maha kuasa, semua yang dibukakan. Dan masyarakat harus melekkan gitu ya, bahaya narkoba ini harus betul-betul diantisipasi. Terkait yang terakhir, ya mohon maaf, kepala BNN kita nih Kota Tasik. Sekelas BNN ini lembaga negara yang artinya dijamin segala sesuatunya, baik dari sisi operasionalnya, kesejahteraannya, kan gitu, dan lain sebagainya. Sangat memalukan. Saya mau mengatakan demikian bukan apa-apa. Saya adalah pelaku sejarah lahirnya BNN Kota Tasikmalaya. Saya dan kawan-kawan Granat dan Wali Kota pada waktu itu dipimpin Wakil Wali Kota Pak Deddy Sudrajat. Jadi kita betul-betul merasa bagian dari yang melahirkan BNN. Ketika terjadi seperti ini, wajar. Saya merasa malu. Campur ada kecolongan gitu, kecolongan ya. Kecolongan. Makanya saya bilang kalau bahasa vulgarnya segera balikkan kembali itu kepala BNN kalau murnawe lah. Jadi dia mah ganti ya, artinya saya berpikir intinya ya itulah sekali lagi Kota Tasikmalaya mari kita jaga bersama Kang Yudi ya, Kang Kanten. Jadi
tidak ada institusi apapun yang bisa menjaga wilayah ini, wilayah Tasikmalaya, selain kebersamaan, sinergitas seluruh masyarakat, institusi alat penegak hukumnya, pemerintah daerahnya, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua harus bersinergi. Jadi tidak ada yang harus merasa bahwa, mohon maaf, misalkan kepolisian yang lebih punya peran misalkan dalam konteks narkoba, nggak ada. Persoalan narkoba juga tidak akan beres kalau hanya ditangani oleh polisi dan lain-lain saja. Ya, tapi semua unsur masyarakat harus bersinergi, ya, sama-sama menjaga kota Tasikmalaya. Gitu loh, Pak. Tapi kita bersyukur ya dibukakan gitu ya. Ya, Dibukakan gitu. ya. Tinggal sekarang kalau sudah dibukakan, ya itu bisa mengambil hikmahnya nggak gitu loh. What next ya? Ya. Ya. Walaupun itu tamparan kan, keras gitu. Tamparannya bukan keras lagi karena ya kita kan kota yang dikenal dengan Religius Islami. Islami. Jadi ada anomali di sana. betul. Jadi bukan tamparan lagi, mungkin itu sudah kita tuh sebenarnya merasa dikuclukan lah gitu ya. Iya. Ya kota sekecil ini, makanya dulu jadi ingat saya dulu Geragat bikin film Tasik Pun Terusik. Judulnya Tasik Pun Terusik. Jadi ya makna dari judul itu sebenarnya kota sekecil kota Tasik seperti tempat tinggal kita ini itu harus betul-betul diantisipasi juga. Dan ya ternyata faktanya itu terusik terus gitu kota Tasik itu. Ya. Narkoba ini aduh luar biasa. Dan bukan dari sisi narkoba saja, ternyata memang banyak itu yang mencoreng nama kota santri gitu ya. Jadi betul-betul anomali kota santri ini bisa jadi judul perbincangan kita. Iya. Termasuk tadi saja sudah jelas dua ini pemangku lagi ya. Iya, masalahnya. Iya, jadi sekarang ini kota Tasik bukan darurat narkoba saja, Iya. tapi juga sudah darurat akhlak. Nah ini yang paling utama. Nah, kalau bicara darurat akhlak ini bukan hanya persoalan narkoba kan dulu ya. Jadi saya mendapatkan informasi juga terkait dengan, mohon maaf, fenomena LGBT Iya. dan sebagainya. Ini Tasikmalaya ini luar biasa. Ya. Dan memang harus betul-betul tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah membangun sebuah media ya, untuk berkoordinasi, berkomunikasi dan memunculkan sebuah formula gitu. Ya. Karena dengan cara-cara arogan pun kelompok-kelompok mereka itu lebih proteksi dirinya lebih kuat. Pada akhirnya tidak bisa kita selamatkan kan begitu. Harus mungkin duduk bersama, kita bicara dari hati ke hati, formula seperti apa kan gitu. Dan mereka itu tetap saudara kita kan gitu. Jadi kalau sekarang ada, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman-teman kan gitu ya menyikapinya sedikit arogan lah gitu kan, emosional, ini tidak menuntaskan sebenarnya. Jadi hal-hal yang sifatnya emosional, arogan ini bukan solusi menurut saya, tapi harus ada pola pendekatan secara persuasif pihak-pihak tertentu yang bisa masuk ke kelompok itu gitu agar mereka paham bahwa dari sisi kesehatan dan sisi apa kan begitu. Apalagi kalau bicara agama kan begitu. Ini harus betul-betul ini, dan ya fenomena ini jujur aja sangat-sangat mengerikan kalau tidak sesegera mungkin diantisipasi gitu loh. Ini Tasikmalaya Religius Islami loh gitu. Jadi persoalannya berkelindan ini kait itu. Ya, Narkoba, terus ya sisi-sisi lain yang menyangkut moral juga ternyata banyak. Kalau saya mah orang yang mungkin begitu di orang awam lah ya, saya sebagai masyarakat biasa memandang fenomena yang seperti ini, apalagi kejadian-kejadian yang tadi disebutkan mangku dan lain sebagainya, satu sisi kecewa sih, tapi di sisi lain inilah kita loh, inilah kita gitu. Jangankan setingkat kota lah gitu. Mereka yang ada di atas sudah jadi fenomena yang kalau dikatakan wajar atau umum atau gimana itu nggak etis lah gitu ya. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa itulah yang sekarang kejadian gitu. Itulah kita dan di bukan kita di sini gitu. saja. Nah itu Dari hulu sampai ke hilir gitu ya. ya. Nah, makanya kalau disebut sudah umum
menganalisis lah gitu. Tapi emang faktanya seperti itu gitu. Tapi betul ketahanannya ada di semua kan, makanya harus Ya betul. Ya membuat formula itu. Betul. Nah, Nah, granat itu kan sih. salah satu ikhtiar kan Hmm. ke sana kan. Formula itu yang kita memang harus mestinya lebih apa lebih